Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bicara tentang permasalahan siswa dalam pembelajaran. Saya Asep Saifur Rahman Deni, SPD. Permasalahannya adalah di mana anak memiliki konsentrasi belajar yang sangat kurang. Hal ini diduga yang pertama adalah adanya perubahan situasi dari situasi pandemi ke situasi normal. Tentu perubahan ini akan membawa pengaruh tersendiri dalam kebiasaan anak di dalam pembelajaran. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang belajar di rumah tentu berbeda dengan pelajaran di sekolah. Yang kedua adalah pembelajaran di rumah, mereka biasa belajar sendiri. Nah, sekarang mereka belajar secara klasikal. Nah, tentu konsentrasi anak ketika belajar sendiri itu berbeda. Mungkin masalah motivasi, kemudian adalah pengaruh dari teman dan sebagainya. Ketika klasikal, keinginan kangen-kangenan, ngobrol dan sebagainya juga sangat tinggi. Oleh itu, konsentrasi belajar ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan di awal-awal ini untuk melakukan pembiasaan ulang kembali kepada situasi normal. Dan yang ketiga, dimungkinkan juga pemahaman siswa terhadap konsep-konsep dasar yang merupakan prasyarat mereka untuk bisa belajar dengan baik. Hal ini perlu diperhatikan. Ketika anak tidak paham dengan apa yang kita jelaskan, ada hal-hal yang tidak mereka mengerti, mereka akan mudah lost. Dengan demikian, pembelajaran menjadi sedikit terhambat, dan pada akhirnya ketika mereka tidak nyambung dengan apa yang kita bicarakan, akhirnya anak lepas dari konsentrasi itu. Apalah solusi yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah melakukan variasi pembelajaran. Ini penting. Anak mungkin diawali dengan kebiasaan membaca, karena gimana pun juga membaca adalah bagian terpenting dalam pembelajaran. Kemudian juga penjelasan ini juga perlu, ya. Yang penting tidak sepenuhnya ceramah gitu ya, tapi bahwa penjelasan itu bagaimanapun juga sangat diperlukan. Kemudian juga bisa dengan video, bisa dengan game, bisa diskusi dan sebagainya. Karena pembelajaran yang beragam ini akan menyebabkan adanya variasi dan menghilangkan sedikit kejenuhan. Kemudian juga fokus pada materi esensial. Jangan sampai terlampau melebar, sehingga capaiannya itu akan lebih jelas dan lebih bermanfaat. Yang ketiga, kita juga harus melihat kesiapan belajar siswa. Kesiapan itu bisa dilihat dari sisi kemampuan anak, dari sisi pemahaman anak, dari sisi kesiapan secara fisik, secara mental, secara sosial. Itu juga perlu diperhatikan. Apa yang kita peroleh? Memang pada saat ini kita belum sampai pada target pencapaian kemampuan gitu ya. Tapi yang penting mereka bisa belajar dulu, mereka mau belajar dulu, mereka mengerti bagaimana cara belajar dulu. Karena ini adalah tahapan-tahapan yang harus kembali diungkap, dan ini bisa kita lihat bahwa anak sudah mulai senang dulu belajar, anak sudah bisa mengikuti bagaimana belajar, dan anak sudah bisa bagaimana seharusnya belajar. Nah, baru kita akan berbicara apakah mereka hasilnya baik atau tidak, itu di kemudian hari. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.